Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pandangan filosofis tentang etika pada mata kuliah filsafat umum. Kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Damar Pangestika, NIM 4318089. Yang kedua, Supira, NIM 4318098. Yang ketiga, Umi Hafifah Vinayanti, NIM 4318116. Yang keempat, Indi Aini Siha, NIM 4318118. Yang dari filsafat, manusia dari kodratnya merupakan makhluk berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup kesehariannya, lingkungan dunia kehadirannya, asal dan tujuan keberadaannya, dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Keinginan rasional ini merupakan bagian kodrati keberadaan dan kehadiran manusia yang merupakan suatu kewajaran, kenormalan, dan kenaturalan. Objek material dari etika adalah segala hal yang bersangkut paut dengan tingkah laku manusia. Sedangkan objek formal yang dipakai tentu adalah filsafat dengan sumbangan ilmu-ilmu lain sejauh berkaitan, misalnya sosiologi, antropologi, budaya, dan teologi. Etika dan moral. Filsafat etika atau moral merupakan ilmu yang digunakan sebagai nilai norma moral yang menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut kamus psikologi, moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Menurut W.J.S. Purwadarminta menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku. Filsafat moral merupakan kajian ilmu yang secara garis besar membahas tentang macam-macam teori etika. Dalam teori etika terdapat dua pembagian, diantaranya teleologis dan deontologis. Teori teleologis merupakan teori yang menentukan baik buruknya suatu tindakan dari baik buruknya akibat yang menjadi tujuannya. Berbeda dengan etika teleologis, teori deontologis berpandangan bahwa moralitas suatu tindakan melekat pada tindakan itu sendiri, bukan finalitasnya.
hedonisme bertolak dari pendiriannya bahwa menurut kodratnya, manusia mengusahakan kenikmatan, yang dalam bahasa Yunani disebut hedon. Dari kata inilah timbul istilah hedonisme. Yang kedua, utilisme. Aliran ini dijabarkan dari kata Latin yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan ialah manfaat suatu perbuatan. Yang ketiga, deontologi. Terdapat pandangan lain, sistem etika lain yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya. Dan yang keempat, naturalisme adalah aliran yang beranggapan bahwa kebahagiaan manusia itu diperoleh dengan menurutkan panggilan natural atau fitrah kejadian manusia sendiri. Selanjutnya, objek etika. Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan dalam bidang moral. Jika kita periksa segala macam pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya hanya ada dua macam pernyataan. Yang pertama, pernyataan tentang tindakan manusia, dan yang kedua, pernyataan tentang manusia itu sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud, dan watak. Pandangan filsuf tentang etika. Menurut Plato, ia berpandangan bahwa etika bersifat intelektual dan rasional. Dasar ajarannya mencapai budi baik. Yang dimaksud dengan budi baik ialah tahu orang yang berpengetahuan dengan sendirinya dinamakan berbudi baik. Dengan demikian, dapat dikatakan sempurna pengetahuannya. Menurut pandangan filsuf yang kedua, yaitu Socrates, ia menyimpulkan bahwa pengetahuan dan moral atau etika adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Socrates juga percaya bahwa hidup yang layak untuk dihidupi ialah hidup yang baik. Pandangan filsuf yang ketiga yaitu menurut Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa etika terdapat dua pengertian, yakni terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus ialah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema, tindakan, atau perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu manner and custom ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia, inherent in human nature, yang sangat terikat dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, ataupun perbuatan manusia. Menurut pandangan filsuf yang keempat yaitu James, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya
serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, terkait perbedaan etika dan moral. Pada dasarnya, etika merupakan sebuah ilmu yang lebih condong terhadap baik ataupun buruk. Dan biasanya etika lebih sering dikenal sebagai kode etik. Sedangkan moralitas merupakan sifat keseluruhan nilai yang berkenaan dengan baik buruk suatu tindakan. Dalam moralitas terdapat dua macam kaidah dasar, di antaranya kaidah sikap baik dan kaidah keadilan, di mana kaidah sikap baik ini bersikap baik terhadap siapa saja merupakan suatu keharusan bagi kita. Sedangkan kaidah keadilan merupakan kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.